Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Pinkan Yogara dengan NIM 2308168, mahasiswa Sains Informasi Geografi angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai pemanfaatan penilaian jauh thermal dalam kajian perkotaan yaitu Urban Heat Island atau UHI di wilayah Kota dan Kabupaten Malang dengan menggunakan citra Landsat 8 untuk tahun 2023. Oke, di sini juga saya telah mempersiapkan skrip gitu ya yang akan digunakan dalam video tutorial pada kali ini. Baik, mungkin untuk yang pertama-tama di sini kita dapat membuat file terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini terdapat kotak berwarna merah, kita klik new lalu kita pergi ke file. Nah, di sini untuk repositorinya teman-teman bisa memilih sesuai yang diinginkan gitu ya. Lalu di sini juga untuk filenya sendiri boleh disesuaikan dengan masing-masing. Namun di sini karena saya sudah membuat filenya terlebih dahulu, jadi untuk tahapan ini saya tidak membuat gitu. Oke, di sini saya sudah membuat. Oke, baik. Yang pertama-tama kita akan mengimport citra Landsatnya terlebih dahulu gitu ya. Pada kolom search di sini kita ketik Landsat. Oke, belum muncul. Oke, kita klik more. Selanjutnya kita pilih citra Landsat 8 level 2 collection 2 tier 1. Klik. Lalu kita import. Close. Nah, di sini untuk citranya sudah berhasil terimport gitu ya. Nah, untuk tahapan yang pertama, kita akan melakukan pemanggilan batas administrasi dari FAO Gaul gitu ya. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan skripnya. Jadi di sini kita akan menggunakan batas administrasi dari FAO Gaul level 2 gitu ya. Oke. Step. Sini kita beri nomor lebih dahulu. Oke, di sini kita akan mengambil batas FAO Gaul untuk level 2 gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan level 2? Karena level 2 ini merepresentasikan kabupaten dan kota yang dimana lokasi kajian kita pada video ini adalah kota dan kabupaten Malang gitu ya. Nah, lalu di sini juga kita menggunakan EE filter OR gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Karena skrip ini gitu ya berguna karena kita akan menggabungkan dua wilayah sekaligus, yaitu kota dan kabupaten Malang. Nah, jadi di sini untuk yang Malang sendiri gitu ya, merepresentasikan wilayah Kabupaten Malang, dan untuk yang kotanya sendiri adalah untuk Kota Malang gitu. Nah, lalu di sini untuk map center objeknya kita menggunakan 9 gitu ya, yang mana akan menggeser tampilan petanya langsung ke wilayah Malang Raya gitu ya, atau kota dan kabupaten Malang dengan level zoom-nya 9 gitu. Di sini juga saya menggunakan warna merah gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, untuk tahapan yang kedua adalah kita akan melakukan masking awan. Oke. Untuk skripnya sendiri, di sini saya sudah menyiapkan. Nah, masking awan sendiri berfungsi untuk menghilangkan awan dan juga bayangan awan yang ada pada citra Landsat 8 gitu, sehingga nantinya hasilnya tidak ada awan gitu, otomatis akan dihilangkan. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga kita akan memanggil koleksi dari Landsat 8. Oke. Baik, di sini saya juga telah mempersiapkan skripnya.
Oke, untuk tahapan yang ketiga ini kita melakukan pemanggilan Citra Lansat 8 collection 2 level 2 karena citra ini telah melalui tahapan koreksi radiometrik dan juga geometrik gitu ya. Nah, lalu di sini untuk filter bounce kita menggunakan Malang Raya gitu ya, yang mana menjadi area kajian kita. Sehingga skrip ini memastikan bahwa hanya citra Landsat yang meliputi wilayah Malang saja gitu yang akan diambil. Nah, lalu untuk filter date-nya sendiri di sini saya menggunakan tahun 2023 dari bulan Januari tanggal 1 hingga bulan Desember tanggal 31, seperti itu. Nah, lalu di sini untuk map tanggal 8 gitu ya. Nah, script ini kita menerapkan fungsi masking awan yang sudah kita buat sebelumnya gitu ke setiap citra Landsat dalam koleksi. Nah, untuk yang select STB10 ini kita hanya memilih band ST band 10 gitu ya atau band 10 yang mana band dan surface temperatur dari Landsat 8 collection 2. Seperti itu. Oke. Nah, untuk tahapan yang keempat, kita akan melakukan konversi dari LST ke Celsius. Nah, untuk skripnya, di sini saya juga telah mempersiapkan gitu ya. Nah, untuk tahapan yang keempat ini, jadi band ST10 yang tadi gitu ya, yang ini itu masih berupa nilai digital yang diskalakan. Jadi untuk mendapatkan suhu sebenarnya kita harus mengalihkan dengan angka ini 0,00341802 yang mana itu merupakan skala vektor gitu ya. Lalu di sini juga kita harus menambahkan offset sebesar 149,0 yang mana hasilnya nanti suhu dalam Kelvin gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di sini kita juga ketika telah melakukan tahapan ini kita mengurangi gitu ya dengan 273,15 untuk mengubah nilai dari Kelvin ke Celsius gitu. Nah, lalu untuk per LST Celsius ini kita menggunakan fungsi Mayan gitu ya, Mayan atau rata-rata gitu. Jadi kita nanti akan menghasilkan atau menghitung gitu suhu permukaan rata-rata dari seluruh citra Landsat tahun 2023 yang mana hasilnya akan merepresentasikan kondisi suhu rata-rata tahunan itu dalam 1 tahun. Oke, selanjutnya tahapan yang kelima kita akan melakukan visualisasi gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan melakukan visualisasi dengan menggunakan script yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk visualisasi sendiri di sini saya menggunakan nilai min 20 dan max-nya 40 gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk min dan max ini bisa disesuaikan, namun dalam video ini saya menggunakan nilai 20 dan 40 gitu ya untuk wilayah kajian di Kota dan Kabupaten Malang. Juga di sini terdapat palet gitu ya. Nah, untuk palet sendiri di sini menggunakan warna yang mana rentang warnanya sendiri dari biru tua hingga ke warna merah gitu ya. Jadi untuk biru tua sendiri menggambarkan suhu yang rendah dan juga untuk yang merah di sini merepresentasikan wilayah dengan suhu yang tinggi gitu. Nah, lalu untuk map at layer ini LSD Celsius, LSD Fis, dan LSD Malaya derajat Celsius gitu ya. Di sini merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan peta suhu permukaan ketampilan Google Earth Engine. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tahapan yang keenam, kita akan melakukan perhitungan indeks UHI. Oke, oke. Jadi untuk tahapan yang keenam ini kita menggunakan
script berikut. Oke. Oke. Nah, untuk tahapan yang keenam ini, kita akan menghitung suhu permukaan rata-rata di seluruh wilayah Malang Raya gitu ya, atau kota dan kabupaten Malang. Nah, di sini kita menggunakan rumus gitu ya, UHI indeks sama dengan nilai LST dikurang mean LST atau rata-rata LST gitu ya. Nah, jadi untuk LST-nya ini tuh merupakan suhu lokal gitu ya. Nah, yang mana jika nilai UHI-nya positif, berarti wilayah tersebut lebih panas dari rata-rata, dan jika bernilai negatif, maka wilayah tersebut lebih dingin dari rata-ratanya. Nah, lalu di sini juga kita akan menampilkan indeks gitu ya, indeks UHI-nya dengan visualisasi berupa 3 warna, yaitu warna biru, putih, dan juga hingga merah. Nah, untuk yang biru menunjukkan wilayah yang lebih dingin dari rata-rata, sedangkan untuk yang putih menunjukkan wilayah dengan suhu mendekati rata-rata, dan untuk yang warna merah menunjukkan adanya pulau panas perkotaan atau urban heat island. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tahapan yang ke-7, kita akan melakukan ekspor gitu ya, ekspor hasil pengolahan. Nah, untuk ekspor sendiri ini tuh opsional gitu ya, bisa dilakukan, bisa tidak, bisa dilakukan bisa tidak gitu ya. Nah, namun di sini saya akan mencoba untuk mengekspor. Nah, untuk ekspor sendiri di sini kita akan melakukan apa ya, bukan konversi, akan melakukan eh, penyimpanan gitu ya citra raster ini ke Google Drive gitu dengan menggunakan script ini. Lalu di sini juga kita bisa menentukan nama filenya gitu ya. Di sini saya beri nama LST Malang Raya 2023, dan juga di sini untuk foldernya juga bisa disesuaikan. Namun di sini saya foldernya ini GE Malang, dan juga untuk scale ini merupakan skala dari Citra Landsat 8 sendiri, yaitu 30 meter. Seperti itu. Oke. Selanjutnya tahapan yang ke-8, kita akan membuat judul dan deskripsi peta. Oke. Untuk judul dan deskripsi peta, di sini kita bisa menggunakan script berikut. Oke. Untuk judul dan deskripsi peta sendiri gitu ya, di sini bisa disesuaikan juga tergantung dengan kebutuhan dan keinginan sendiri gitu ya. Nah, untuk di sini positionnya saya memilih top center gitu ya, itu ada di atas dan juga di tengah gitu, dengan padding, yang mana padding ini tuh merupakan script yang digunakan untuk memberi jarak agar teksnya itu tidak saling menempel gitu ya. Dan juga di sini untuk background color-nya juga bisa disesuaikan. Di sini saya menggunakan warna putih dengan adanya transparansi gitu ya. Nah, lalu di sini untuk value juga kita bisa beri judul gitu ya, yang akan menjadi judulnya gitu. Jadi di sini saya memilih judul Urban Heat Island atau Himalang Raya. Mungkin di sini akan ditambahkan tahun 2023. Oke, untuk font size-nya juga bisa disesuaikan. Saya menggunakan 22. Lalu di sini juga untuk visualisasi hurufnya saya ingin hurufnya tebal gitu ya, bold. Jadi di sini di font weight-nya saya buat bold, dan juga text align atau posisi teksnya saya ingin di tengah gitu ya, atau center, dan juga ini color-nya saya menggunakan warna merah gitu, dan ini untuk color bisa disesuaikan gitu. Oke, selanjutnya tahapan yang ke-9,
kita akan menampilkan legenda LST gitu ya. Oke. Untuk legenda LST sendiri, di sini juga saya telah mempersiapkan. Oke. Oke. Nah, untuk yang legenda LST sendiri di sini juga digunakan untuk membuat visualisasi gitu ya, terkait legenda untuk LST. Nah, bagian ini nantinya akan menambahkan rentang suhu selama suhu satu persatu gitu ya ke legenda gitu. Nah, di sini terdapat pembagian legendanya gitu ya, ada yang kurang dari 22 derajat, ada yang 22 sampai 25, 25 hingga 28, 28 hingga 30 sampai 32, 32 sampai 35, 35 sampai 38, dan lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, masing-masing dari ini nantinya warnanya akan berbeda gitu, yang mana gradasi warnanya nanti akan dari biru hingga ke warna merah gitu ya. Yang mana yang biru merepresentasikan wilayah dengan suhu yang rendah dan juga untuk yang merah suhu yang tinggi gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan legenda Oki. Nah, untuk legenda Oki-nya sendiri juga sama. Namun untuk legenda Uhinya sendiri lebih simpel gitu ya, hanya 3 saja. Nah, di sini bisa disebutkan juga untuk position dan padding-nya. Nah, di sini juga saya menggunakan 3 warna gitu ya, yaitu warna biru, putih, dan juga merah gitu ya. Dimana untuk biru merepresentasikan wilayah dengan lebih dingin. Untuk white gitu ya, ini merepresentasikan wilayah dengan suhu mendekati rata-rata, dan juga untuk warna merah wilayah yang lebih panas dari rata-rata atau yang disebut sebagai urban heat island. Seperti itu. Nah, untuk skripnya sudah dimasukkan semua. Selanjutnya kita akan melakukan running gitu ya kepada skrip yang telah dibuat. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, baik, ini merupakan tampilan untuk Urban Heat Island gitu ya, di wilayah Kota dan Kabupaten Malang tahun 2023. Nah, di sini terdapat tampilan gitu ya terkait Urban Heat Island-nya gitu, yang mana warna biru ini dilihat di legenda gitu ya, merupakan wilayah dengan yang lebih dingin, lalu yang putih wilayah dengan suhu yang mendekati rata-rata, dan untuk yang merah sendiri merupakan wilayah yang disebut sebagai UHI gitu ya, atau Urban Heat Island, yang mana merupakan pulau panas gitu. Nah, jadi ini untuk tampilannya. Nah, kita juga di sini bisa melihat tampilan dari LST-nya gitu ya. Nah, untuk LST-nya juga di sini muncul gitu ya, sesuai sama legenda yang telah dibuat. Jadi untuk yang wilayah dengan wilayah dengan suhu permukaan yang kurang dari 22 derajat Celcius atau yang paling dingin gitu ya. Di sini dicirikan dengan warna biru, yang mana wilayah biru di sini tuh merupakan wilayah pegunungan gitu ya, di wilayah Malang Raya. Nah, lalu untuk yang merah ini di sini merupakan suhu yang paling tinggi gitu, yang mana lebih dari 38 derajat Celcius yang ada di perkotaan gitu ya, bagian sini. Ada di perkotaan di wilayah Kota Malang, seperti itu. Oke, mungkin sekian video tutorial yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.